katakan sebagai observasi statis karena yang diobservasi itu berhenti ya, tidak bergerak gitu. Karena nanti Anda juga akan diajarkan yang namanya melakukan observasi dinamis gitu. Nah, kalau skyline ini berarti kaitannya dengan observasi visual atau yang berdasarkan observasi yang kita lihat secara langsung yang masuk pada tata ruang luar. Kalau tadi Tarisa Hani Putri menyampaikan bahwa yang namanya skyline ini adalah tatanan bangunan gedung yang background-nya adalah langit begitu ya, langsung langit. Nah, benar ya, karena di sini yang namanya skyline sesuai dengan namanya, dia adalah garis langit ya, di mana pembentuknya ini adalah bangunan-bangunan. Nah, lalu bagaimana cara menentukan skyline ya? Yang pertama, jadi di semester 2 Anda sudah tidak mendapatkan gambar teknik ya? Tidak ada mata kuliah gambar teknik ya? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ada, oke. Nah, ini karena yang namanya skyline ini merupakan salah satu ya teknik observasi yang kaitannya dengan perancangan gitu, perancangan kawasan. Nah, contohnya misalnya ini. Ya, ini satu kawasan. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan skyline? Skyline yang pertama ditentukan dulu lokasi mana yang menurut Anda skyline-nya itu membentuk, karena dalam satu kawasan ya, apalagi kan ini kan wilayah studi Anda di Grobogan bukan? Iya, Bu. Iya, betul ya. Nah, jadi di sini Anda melihat dulu nih, pilih-pilih dulu lokasinya. Pilih-pilih dulu lokasinya, kemudian Anda cari mana yang sekiranya dalam satu kawasan, dalam satu linear gitu ya, jalan lurus begitu, yang bangunannya, tinggi bangunannya itu membentuk suatu garis gitu. Nah, kalau ini contohnya ya, karena ini contoh ya. Nah, ini ada beberapa spot-spot bangunan ya, spot-spot bangunan di beberapa daerah. Nah, kemudian yang namanya menggambar skyline ini berarti nah, dari atapnya, kemudian ini lurus atapnya, ini kan turun ya. Ini Lawang Sewu turun ya, berarti dia turun lagi. Nah, mengikuti nah begini. Nah, mengikuti atapnya. Atap bangunannya. Nah, dan seterusnya begitu. Sehingga yang pertama Anda harus mencari tahu dulu lokasi mana yang sekiranya membentuk skyline yang baik, yang bagus begitu. Karena tidak semua kawasan ini memiliki skyline yang bagus. Kalau di kota-kota besar, ya, karena kan banyak gedung yang menjulang gitu ya. Nah, skyline-nya di situ membentuk dia. Dan skyline yang bagus itu arahnya atau garisnya itu relatif datar. Dalam arti tidak terlalu signifikan perubahannya. Misalnya ya, kalau misalnya di sini begini, terus nanti tiba-tiba langsung naik gitu, sini naik lagi. Nah, ini berarti dia skyline-nya kurang homogen. Nah, tetapi biasanya di kawasan-kawasan yang memang telah direncanakan, ya, yang melakukan proses perencanaan, biasanya di sini skyline-nya itu homogen karena dalam merencanakan bangunan itu ada yang namanya analisis ketinggian lantai bangunan, KLB dan juga KDB, koefisien dasar bangunan. Nah, dari situ ada batasan ketinggian bangunan. Namun, jika kawasan tersebut tidak direncanakan, ya, tentunya nanti skalanya juga akan tidak homogen, tergantung. Sehingga usahakanlah ya dalam nanti Anda mencari kawasan untuk implementasi skyline ini, carilah yang memiliki atap bangunan yang homogen. Begitu. Nah, selain itu, skyline juga
dipengaruhi oleh ruas jalan. Biasanya ruas jalan yang fungsinya itu lebih besar, misalnya seperti arteri, kolektor, gitu ya. Biasanya skalainnya itu lebih menarik atau lebih bagus daripada di kawasan yang dilalui oleh jalan-jalan lingkungan ya lokal. Sehingga nanti kalau Anda cari lokasi yang untuk Anda lihat skyline-nya, carilah di lokasi yang dilalui oleh minimal jalan kolektor ataupun lokal begitu. Sehingga nanti skyline-nya terbentuk. Nah, kemudian kira-kira kalau misalnya ini Anda praktek, ini kan karena kemarin saya konsultasi dengan Bu Reni bahwa Anda belum masuk ke penjelasan tugas besar ya, belum ya, hanya masih mempraktek-praktekkan teknik saja ya. Nah, sehingga nanti ya untuk yang tugas skyline ini, silahkan nanti Anda keluar rumah nih ya, jangan lupa pakai masker, di rumah Anda aja lah, di rumah Anda. Ini kan pasti Anda punya tetangga ya, satu deret gitu ya, atau mungkin agak keluar sebentar dalam satu garis gitu, silahkan Anda menggambar skyline-nya. Bagaimana caranya? Yang pertama Anda foto dulu kawasan tersebut ya, misal Anda foto. Nah, setelah itu Anda gambar skyline-nya. Kan bisa langsung di foto edit itu ya, foto edit, kemudian Anda gambar skyline-nya. Kemudian nanti kalau sudah bisa foto tersebut bisa dikirimkan atau dikumpulkan ke Google Drive saya. Itu untuk yang skyline. Kira-kira ada yang kesusahan tidak untuk tugas yang skyline? Karena ini sifatnya bukan tugas sih, tetapi langsung mengimplementasikan. Karena biasanya kalau tidak secara daring gitu ya, biasanya saya memberikan materi ini kemudian langsung ke lapangan, misalnya langsung menggambar skyline kampus, langsung turun keluar ke lapangan, begitu langsung menggambar gitu. Nah ini karena proses daring seperti ini, sehingga untuk memudahkan Anda bisa menggambar melalui rumah Anda sendiri saja, yang paling terdekat gitu. Jangan lupa pakai masker gitu ya. Tinggal foto saja yang sekiranya ada satu kawasan atau satu runtut jalan begitu ya, yang ada bangunannya, kemudian Anda foto, kemudian Anda buat garisnya seperti ini. Nah, kira-kira ada yang keberatan tidak? Atau ada yang merasa kesusahan? Misalnya, Bu, saya nggak punya tetangga, Bu, saya sendirian, rumah saya nggak ada bangunan, gitu misalnya, ada tidak? Ibu, Silahkan. izin bertanya Bu, nanti kalau misalkan ternyata di deretan-deretan bangunnya itu banyak pohon gimana Bu? Soalnya kan di sini nggak semuanya bangun itu Bu. Ya, jadi skyline ini pohon ini juga dimasukkan Mas. Jika pohon tersebut memang pohon-pohon yang kan ada ya, kalau di perumahan-perumahan itu kan ada memang pohon yang sengaja untuk estetika. Nanti ini kaitannya dengan observasi vegetasi ya. Nanti setelah skyline kita bahas yang vegetasi. Nah, di mana vegetasi ini, pohon-pohon, jika memang pohon tersebut itu direncanakan, maksudnya memang sengaja ditanam untuk memperindah gitu ya, atau untuk kebutuhan tertentu, dimasukkan dalam skyline Mas. Tetapi kalau sekiranya pohon-pohon tersebut memang tidak direncanakan atau tidak bertujuan untuk estetika, ya berarti tidak usah begitu. Karena nantinya akan membuat skyline tersebut menjadi tidak signifikan. Misalnya ya rumah terus kemudian misalnya ada pohon kelapa gitu ya misalnya gitu. Nah, ini kan tentunya nanti setelah rumahnya itu langsung menjulang tinggi kan begitu. Itu kan nanti skyline-nya menjadi tidak homogen. Nah, seperti ini contohnya ya yang ada di gambar ini. Ini kan pohon tidak dimasukkan. Karena memang pohon-pohonnya tidak masuk dalam perencanaan, jadi hanya atapnya saja. Nah, atapnya saja begini. Nah, ini kan begitu Mas.
Kasih Bu. Iya, sama-sama. Terus ada lagi untuk Ibu, yang skyline. Ya, silahkan Mas. mungkin sebelumnya saya mohon maaf dulu kalau misal ini apa sudah dijelaskan, soalnya ini saya tadi jaringannya trouble juga Ibu. Iya, Ini yang dimaksud nggak apa-apa. gambarnya panjang seperti ini, itu gambarnya satu-satu atau fotonya itu jadi kayak panorama gitu Ibu. Iya. Untuk soalnya ini kan kalau saya sedikit melihat kayak Ini kan melihat sambung-sambung ya. ya Ibu. Nah itu Ya, bagaimana Ibu ya? ya. Jadi kalau sebaiknya kalau yang namanya skyline itu fotonya langsung panorama. Jadi dalam satu kawasan langsung seperti itu. Jadi nanti kelihatan. Tetapi jika tidak memungkinkan, karena kan yang namanya kawasan itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang direncanakan, kalau yang direncanakan yang tadi saya sampaikan biasanya bangunannya itu sudah bagus skyline-nya gitu. Tetapi jika tidak direncanakan biasanya beragam. Nah, kalau memang demikian, Anda boleh mencomot satu gambar seperti itu. Nah, ini nanti disesuaikan saja dengan lokasi Anda, lokasi rumah Anda masing-masing. Kalau misal memungkinkan menggunakan panorama, itu lebih baik ya, lebih bagus begitu. Gitu, Mas. Ibu masuk lagi Ibu. Silahkan. Untuk jarak pembuatan ininya berapa Ibu ya? Oh, ini ya panoramanya gitu ya. Iya, panorama ataupun foto-fotonya ini. Ya. Mungkin kurang lebih sekitar kalau bangunan itu kira-kira kalau di sana itu ada berapa bangunan? Ya minimal 10 lah, 10 bangunan begitu. Ibu kalau misal 10 bangunan kan luasan panjangnya nanti tergantung luasan bangunan itu sendiri. Pokoknya ada 10 bangunan begitulah minimal. Gimana Mas? Saya kan tinggal di perumahan juga Ibu ya. Iya. Kalau di perumahan itu kalau nggak salah di sini nggak nyampe 10 Ibu, udah belokan kayak gitu. Jadi udah belok kayak gitu-gitu. Oh ya, berarti Gimana? bisa digabung itu Mas. Misalnya sebelum belokan ada berapa rumah? 3 misalnya. Nah, terus nanti dibelokkan satunya lagi, berapa rumah lagi disambung. Tapi kan kalau yang perumahan kan biasanya atap bangunannya ketinggiannya sama kan Mas. Yang membedakan paling hanya fasilitas-fasilitasnya. Misalnya kalau ada masjid atau mungkin ada pepohonan begitu. Disambung nggak apa-apa. Yang penting di sini yang diterapkan atau yang ditekankan adalah Anda bisa mengimplementasikan menggambar skyline begitu. Berarti kita untuk mengambil fotonya itu dalam jarak yang sama Ibu ya? Iya betul, jarak yang sama. Betul, jaraknya yang sama ya. Jadi misal kalau Anda ngambil berapa gitu ya. Nah, berapa meter jaraknya itu juga harus sama dan juga posisinya Anda sudah mendapat mata kuliah teknik komunikasi? Udah Ibu. Pernah ada materi fotografi? Ada? Belum Ibu, kami masuk dalam desain grafis dan infografis Ibu. Oh ya, oke. Nah kalau gitu selain jarak pengambilannya yang sama, angle-nya juga harus sama. Misalnya kalau Anda mengambil dari sisi gini ya, misal dari dada, ya dari dada semua. Misal dari kepala semua. Gitu. Kalau misalnya Anda harus mengangkat tangan seperti ini, berarti harus sama. Kalau misalnya itu terputus-putus, gitu ya Mas ya. Tetapi kalau dalam satu garis panorama, hanya satu foto saja boleh. Begitu. Oke Ibu, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Halo Bu. Ya. Gimana Mas Agus? Mau tanya nih Bu, kira-kira pakai Google Street View bisa nggak ya? Bisa juga. Kalau memang Anda mau menggunakan Google Preview boleh. Google Street View boleh kalau memang tidak memungkinkan. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ya. Ibu izin bertanya. Silakan. Berarti ini dari semua penjelasan Ibu yang saya ambil itu intinya kayak kita itu ngukur patokan tinggi bangunan yang ada gitu ya Bu? Iya betul. Jadi
melihat bahwa dalam satu kawasan, jadi skyline ini kan menjadi salah satu komponen estetika kawasan begitu. Di mana di suatu kawasan jika skyline-nya itu bagus gitu ya. Kalau Anda lihat misalnya seperti di Singapura kayak di Merlion itu ya, patung singa itu. Itu kalau Anda melihat ya, itu di sekelilingnya skyline-nya sama semua kan? Ketinggiannya hampir sama. Ya, karena itu menjadi salah satu komponen estetika juga. Nah, makanya di sini dalam satu kawasan jika skalanya tersebut homogen ya atau hampir sama itu, yaitu berarti menambah citra kawasan. Citra kawasan seperti itu. Dan fungsinya adalah ya dalam merencanakan kawasan itu nanti kita tahu oh skalanya ini seperti ini, skalanya bagus atau tidak, oh skalanya homogen atau tidak gitu. Gitu Mbak. Jadi ya memang mudahnya seperti itu, mengukur melihat kestabilan tinggi bangunan gitu. Skyline namanya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi untuk yang skyline? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Langsung diskusi aja. Tanjakan gitu gimana, Bu? Bangunannya tanjakan, jalannya berarti. Tanjakan berarti kan bangunannya kan. Bangunan juga jadi berubah ya. Nah, kalau bisa jalannya yang sedatar Mas, yang sama. Kalau misal ketinggiannya yang sama, karena kalau pas tanjakan tentunya kan juga akan berubah ya, begitu. Cari jalannya yang datar. Terima kasih, Bu. Ibu. Ya, sama-sama. Gimana? Bu mau tanya, tadi kan kata Ibu itu minimal 10 rumah, minimal 10 bangunan. Nah, kalau di tempat saya nih Bu, dari jarak dari bangunan ke bangunan itu agak renggang Bu, itu gimana Bu? Enggak apa-apa, tidak masalah. Apa tetap harus 10 bangunan Bu? Soalnya kalau maksudnya terlalu jauh gitu ya? Iya, terlalu jauh Bu. Ya karena kalau kurang dari 10 bangunan itu nanti skyline berapa sih jumlahnya, ada berapa? Kalau tidak 10, kalau misalnya 9 atau 8 gitu mungkin enggak apa-apa. Tapi kalau 5 gitu nanti skalanya terlalu pendek. Baik Bu. Ya. Ada lagi untuk yang skyline. Ibu mau bertanya lagi, Bu? Silakan. Ya. Untuk ini apa namanya yang bagian di petanya itu kenapa ada garis juga, Ibu ya? Itu maksudnya kayak gimana, Ibu? Apa itu cuma nganu jalannya aja? Oh iya, itu hanya menunjukkan titik kawasannya aja. Sebentar, saya share lagi. Ini ya. Ada garis ini ya. Ini ya. Ini untuk menunjukkan jalannya. Ini kan jalan. Ini lokasinya di sini gitu. Ini yang di sini. Karena maaf, saya putus. Karena ini kaitannya dengan karakter kawasannya. Kalau yang di ruas A itu berarti ruas jalan A ini lebih ke kolonial. Ini kan makanya kan contohnya ini kan, misalnya ini kan Balai Kota, kemudian ini Lawang Sewu gitu kan. Nah, kemudian ini yang style arsitektur modern yang di ruas C. Jadi ini lebih yang modern. Jadi bangunannya akan berbeda begitu. Nah, mungkin nanti Anda juga bisa melihat di wilayah studi Anda atau di kawasan Anda yang mau digambar skalanya itu dilihat. Kalau misalnya dia sama karakternya, misalnya modern semua. Nah, biasanya nanti homogen atapnya gitu. Ketinggiannya. Begitu, Mas. Terus tadi apa? Dilanjutkan apa pertanyaannya? Di sini petanya beda ya, Bu? Dijadiin satu atau bagaimana itu, Bu? Ini potongan, Mas. Jadi ini potongan. Jadi ini kan yang ini sama-sama di Jalan Pemuda, tetapi Jalan Pemuda itu kan panjang ya. Ini yang di Tugu Muda, ya.
Mungkin yang orang Semarang pernah tahu ya gitu ya. Ini yang di Balai Kota dan Lawang Sewu, Tugu Muda. Ini kan Tugu Mudanya nih, ya kan? Ini Tugu Muda. Di sini Paragon, ya. Nah, ini kan Lawang Sewu, Balai Kota. Ini ruas jalannya. Ruas jalannya ini masih kolonial. Bangunannya pun dipengaruhi oleh kolonial. Sedangkan yang ini ruas jalannya yang arah ke Johar. Sri Ratu Pemuda, yang dulu Sri Ratu Pemuda. Itu kan juga jalan pemuda ya. Arah mau ke Johar itu, ke Pasar Oh iya Bu, Johar, benar Bu. betul ya. Nah, itu kan sama-sama jalan pemuda, tetapi ruas jalannya berbeda. Nah, kalau yang ini tadi dipengaruhi oleh karakter kolonial, sedangkan yang ini dia sudah modern. Makanya di sini Anda kalau masih ingat, kalau mau ke Johar itu kan kanan kirinya banyak toko-toko kecil-kecil itu ya. Nah ini kan makanya kalau yang modern ini cenderung dia skyline-nya datar. Oke. Jadi tidak terpengaruh itu. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa perbedaan karakter jalan gitu ya, atau perbedaan karakter kawasan itu akan mempengaruhi skyline gitu. Oke. Itu di bangunan kenapa dibelokkan Ibu ya? Mana-mana? Di bawah yang ruas C. Itu kan sebenarnya dia masih lurus. Kenapa itu dikebawahin? Oh iya, ini karena ada kayak tiang-tiang gitu loh, Mas. Tapi kan tinggi Tapi banget. ini harusnya ini lurus ini ya. Iya. Harusnya lurus. Iya, ini ke geser ini. Oke. Ini kan Human error nah berarti. ini iya. Kalau ini misalnya ini kan karena di belakangnya ada bangunannya nih. Ya kan? Ini kan kalau yang tamak depan ini. Iya Ibu. Tapi kan di belakang ada bangunan kan. Nah, berarti yang dihitung tak bangunannya. Sama halnya misalnya Anda memfoto gitu ya di wilayah studi Anda. Nah, ini kan atasnya ini juga ada bangunannya ini. Ini juga ada bangunan, cuman fotonya memang nggak jelas sih. Jadi intinya kalau misalnya di belakangnya itu ada bangunannya lagi, walaupun dia itu membelakangi, tetap yang diambil yang paling tinggi. Gitu. Oke. Ibu terakhir Ibu mau tanya. Ya, silakan. Di skyline ini dia untuk garisnya itu apa namanya detail atau emang cuman dari yang paling tinggi ke yang paling tinggi gitu di setiap bangunan atau gimana Ibu? Mengikuti aja. Jadi tidak ada ketentuan harus paling maksudnya gimana sih? Ya paling tinggi ya berarti ya. Paling tinggi Ibu ya. Jadi dia akan nyesuaiin kayak diagram garis gitu Bu ya. Betul ya, yang garis benar ya, gini kan ya gitu. Soalnya kalau misal yang detail dia kalau misal ada yang ke bawah, garisnya juga akan ke bawah. Ikut ke bawah ya. Iya, yang saya maksud tuh kayak gitu. Ya. Ya jadi memang skyline itu ada yang detail, ada yang hanya atap bangunannya saja begitu. Kalau yang detail tuh biasanya lebih digunakan di arsitektur gitu. Karena nanti dia bentuknya yang gini. Kayak apa? Benar-benar kayak kotak-kotak gini tuh kan? Iya Bu. Nah itu. Kayak tapi kalau gitu Bu. Iya betul, kayak tangga-tangga gitu kan. Nah tapi kalau ini kan kita melihat skyline kawasan ya. Dan kawasan ini kan berarti hanya melihat atapnya aja, homogenitasnya bagaimana gitu. Karena kawasan bukan per desain bangunan gitu. Begitu. Ada lagi? Deadline-nya kapan Ibu? Ini nanti 3:30 dikumpulkan ya. Kalau misal tidak memungkinkan untuk turun ke lapangan, pakai Google nggak apa-apa. Google Street View, ya.
Tapi menurut saya lebih enak turun ke lapangan ya, lihat ya sekitar rumah sendiri aja lah, sekitar rumah sendiri aja di foto gitu. Karena seharusnya memang yang namanya observasi skyline ini benar-benar harus mengamati langsung gitu. Karena kan kadang kan kalau di Google Street View kan kita nggak bisa tahu ya belakangnya itu bangunannya apa. Kadang kan nggak kelihatan, tapi kalau lihat langsung kan tahu gitu. Ya menyesuaikan saja. Yang sekiranya tidak memungkinkan untuk turun langsung ya pakai Google Street View nggak apa-apa. Begitu. Dan mau ditanyakan lagi? Iya Ibu, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Baik ya. Nah ini kalau ini kaitannya dengan fasad urban transect, tapi ini tidak masuk ya. Nah kemudian sekarang kita masuk ke identifikasi vegetasi. Ya. Sebelumnya saya siarkan dulu. Nah, kira-kira nih menurut Anda yang namanya vegetasi itu apa ya? Ini kelihatan ya? PowerPoint ini kelihatan ya? Maaf Bu, belum kelihatan. Oh, belum muncul. Oke, maaf. Sudah muncul ya, Mas ya? Sudah Bu. Ya, menurut Anda nih, yang namanya vegetasi itu apa ya? Apa kira-kira? Vegetasi tumbuh-tumbuhan. Bedanya vegetasi dengan tumbuhan apa? Bedanya dengan tanaman apa? Ada yang mau menjawab ini? Mau Ya. menjawab vegetasi. Ya, silahkan. Kalau vegetasi menurut saya itu tanaman yang menutupi permukaan bumi. Betul ya, berarti tanaman ini merupakan bagian dari vegetasi. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Sedangkan tumbuhan, segala yang tumbuh ya, tumbuhan juga termasuk dalam komponen vegetasi. Sehingga vegetasi di sini adalah segala jenis tumbuhan maupun tanaman yang menutupi atau yang tumbuh di permukaan bumi dan menutupi lahan gitu ya. Nah, sedangkan jenis vegetasi sendiri itu beragam jenisnya, dibedakan berdasarkan fungsi-fungsinya. Ada vegetasi untuk estetika. Contohnya apa kalau estetika? Vegetasi yang berfungsi estetika apa contohnya? Bunga-bungaan. Oke. Tanaman hias Bu. Oke, bunga, tanaman hias gitu ya. Bonsai Bu. Bonsai yang enak dipandang mata begitu ya. Nah. Kemudian ada lagi vegetasi yang untuk peneduh. Ya, contohnya apa? Pohon beringin. Oke. Beringin. Terus apa lagi? Beringin. Kemudian pohon-pohon yang punya rantingnya ke samping Ibu. Jadi kayak payung. Ya. Bertajuk payung. Bertajuk lebar dan lebat. Ya kan? Bertajuk itu berarti dia membentuk seperti itu. Karena dia fungsinya untuk meneduh. Nah, kalau yang vegetasi ini untuk memanjakan mata gitu ya, estetika untuk keindahan. Kalau peneduh untuk apa? Kira-kira untuk apa? Untuk yang peneduh.
untuk berteduh, Bu, biar suasananya rindang gitu. Berteduh, ya suasana Jadi, rindang, untuk meneduh juga untuk menghasilkan oksigen yang lebih banyak di suatu kawasan gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya vegetasi penghalang. Kira-kira apa nih? Penghalang. Berarti vegetasi itu berfungsi untuk menghalangi aktivitas. Misalnya, Anda mungkin pernah melihat ya, di jalan raya itu kan banyak pohon-pohon yang ada ditaruh di pinggir jalan raya itu. Nah, ini fungsinya selain untuk memberikan kesejukan gitu ya, untuk mengurangi polusi udara, juga sebagai penghalang untuk aktivitas yang ada di sebelahnya. Karena kan biasanya di pinggir jalan raya itu kan ada bangunan-bangunan ya. Nah, biasanya di sini berfungsi untuk menghalangi atau pembatas aktivitas. Oke. Contohnya pohon apa kira-kira? Apa contohnya? Pagar hidup termasuk. Pagar hidup bisa. Yang biasanya untuk pagar itu ya, yang di rumah-rumah yang pendek ya, yang ada kayak benalu kuning-kuning kayak mimi itu ya. Pagar hidup. Kemudian pohon yang sama ya, bertajuk lebar dan lebat. Ini yang biasanya difungsikan di jalan raya. Kemudian vegetasi untuk pembatas. Nah, ini pembatas sama penghalang ini bedanya apa kira-kira? Kalau penghalang dia untuk menghalangi. Kalau membatasi ini hampir sama dengan penghalang, tetapi tumbuhannya itu lebih lunak atau lebih pendek. Misalnya ada ya, kalau misalnya Anda pergi ke suatu tempat wisata gitu misalnya, antara tempat parkir dan tempat makan gitu atau toilet itu biasanya di pinggir-pinggirnya ada tanaman-tanaman yang kecil-kecil pendek itu ya, perdu-perdu itu ya, benar nggak? Iya, Bu. Betul ya. Nah, ini untuk membatasi sehingga dia hanya untuk menjelaskan fungsi ruang yang berbeda, bahwa tempat parkirnya ini batasnya sampai sekian. Setelah batas tanaman itu berarti tidak ada atau aktivitasnya sudah berbeda. Kemudian vegetasi pengatap bangunan. Ini yang sekarang lagi musim ya, yang namanya green building. Green building ini biasanya vegetasinya berupa vegetasi yang menjalar ya, atau dia tumbuhnya itu bisa merambat gitu, mengikuti bangunan. Tumbuhan yang merambat. Kemudian ada lagi yang namanya vegetasi rooftop. Nah, kira-kira kalau vegetasi rooftop begini apa? Fungsinya apa? Kalau yang ini, pengatap bangunan ini fungsinya untuk mengurangi ini ya, pantulan efek rumah kaca itu ya, sehingga tumbuhan-tumbuhan itu dibuat menempel ke bangunan. Nah, kalau rooftop di sini apa? Jenisnya aja deh, kira-kira. Kan sekarang banyak ya musim ya, bangunan misal hotel ataupun tempat-tempat
apa kafe gitu yang biasanya ada rooftopnya. Biasanya ini tanamannya tanaman apa ini yang ada di rooftop nih? Maaf Bu, bukannya itu tanamannya itu ya Bu, buatan ya Bu, bukan tanaman asli. Ada juga yang asli, juga yang buatan, tergantung. Nah kalau ini kita berarti bicaranya yang asli ya, yang di rooftop. Nah biasanya sama, adalah tumbuhan-tumbuhan yang memang dia tahan oleh sinar matahari gitu ya, karena dia kan di atas sendiri. Tanaman yang tahan sinar matahari, kemudian juga memiliki estetika, memiliki keindahan, dan biasanya memberikan manfaat ekonomi. Nah, biasanya kalau di atas itu untuk tanaman-tanaman apa yang hidroponik itu loh biasanya. Bunga-bunga juga bisa ya Bu? Iya bisa juga, bunga bisa. Biasanya kan justru malah di rooftop itu tanamannya indah-indah ya, yang di rooftop itu. Nah, terus ada juga yang misalnya menanam hidroponik itu kan sayur-sayuran itu kan juga dia bisa tuh hidup di atas gitu ya. Yang penting kan aliran airnya sudah dikelola dengan baik. Kemudian yang terakhir ini adalah vegetasi pengarah ya. Sesuai dengan namanya, vegetasi pengarah ini berfungsi untuk menunjukkan arah. Contohnya misalnya nih, Anda pernah ke BSB? Daerah Mijen? Atau mungkin daerah mana ya? Mungkin di kawasan mungkin yang bisa membayangkan gitu ya. Kalau kita ingin menuju ke satu kawasan, biasanya ada vegetasi yang memang seolah-olah menunjukkan arah bahwa oh ke BSP itu ini jalannya gitu ya, ada vegetasinya ya. Biasanya vegetasinya itu bentuknya bagus, misalnya kayak cemara ataupun mungkin tanaman-tanaman lainnya, bunga-bungaan gitu. Karena tujuannya dia untuk menunjukkan arah. Atau misalnya ada juga kalau di Semarang ada juga di Geraha Candi Golf itu daerah bukan Papandayan ya, Kaliwiru masuk itu ada perumahan yang Water Blaster itu ya. Nah itu kan juga ada, sebelum masuk ke kawasan itu ada pohon-pohon yang memang dia mengarah untuk menunjukkan arah ke kawasan tersebut. Sama halnya misalnya di kawasan Undip sendirilah gitu. Kawasan Undip sendiri itu kan di pinggir-pinggirnya itu kan ada tanaman-tanaman yang seolah-olah menunjukkan arah gitu ya, walaupun tidak terlalu detail gitu ya, tetapi tanaman-tanaman tersebut menunjukkan bahwa oh ini jalan utama. Misalnya kalau yang di depan PWK itu setelah nanjak, jadi Anda masuk dari gapura itu depan itu kan tengahnya ada median jalan ya. Terus sampai ke PWK lurus sampai ke Widyapura ya. Itu kan tanaman tengahnya itu kan bunga-bungaan, perdu yang indah. Ini kan berarti menunjukkan bahwa Anda ini mulai masuk ke jantungnya Undip. Jantungnya Undip itu apa? Rektorat itu kan pusatnya di situ. Nah, menunjukkan arah seperti itu. Berarti ini tanaman yang ditata ya, ditata dan cenderung homogen guna menunjukkan suatu arah tertentu. Kira-kira dari jenis-jenis vegetasi ini Anda sudah ada bayangan belum? Kalau misalnya nanti Anda melakukan observasi.
Kalau ini oke ya, bunga, tanaman, bonsai, ya, kaktus misalnya. Ini sudah ada bayangan pasti. Peneduh juga sudah ada bayangan. Vegetasi penghalang, kira-kira sudah ada bayangan belum? Jenisnya beragam, memang tidak saya cantumkan karena sangat beragam dan itu tergantung dari kawasan atau wilayah masing-masing pasti akan berbeda. Karena kan iklimnya juga berbeda ya. Kalau misalnya di daerah pesisir, nah bisa jadi vegetasinya di sana yang mendominasi adalah pohon kelapa misalnya. Terus Bu, boleh nggak Bu misalnya kalau fungsinya itu sama antara estetika dengan penghalang misalnya, sama-sama jenis pohonnya, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting dia kan fungsinya berbeda. Ya, selain untuk penghalang, dia juga bisa untuk estetika juga. Begitu. Nih, dari 7 jenis vegetasi ini, ada yang belum dapat bayangan? Yang sudah dapat bayangan belum? Ini saya tunjukkan sebentar. Ini untuk contoh kuesionernya. Sudah muncul ini contohnya, form observasi vegetasi. Nah, sehingga nanti ya Anda juga membuat seperti ini. Silahkan Anda identifikasi vegetasi ya yang ada di sekitar rumah Anda. Ya, samalah seperti skyline tadi lah. Ya, cakupan wilayahnya samalah agar lebih mudah gitu ya. Dilihat klasifikasinya, dia itu berupa vegetasi apa ya, vegetasi apa, kemudian nama vegetasinya itu apa, kemudian fungsinya itu apa ya. Kalau misalnya di sini vegetasi peneduh gitu ya, fungsinya juga untuk peneduh, tetapi lebih didetailkan peneduh yang seperti apa gitu. Kemudian ciri-ciri dan karakternya, ciri-ciri dan karakter dari nama vegetasi ini. Kemudian dokumentasi atau ditunjukkan fotonya. Gitu. Sehingga nanti akan ada beberapa vegetasi dengan beberapa fungsi. Terus, Bu, kalau misal di wilayah studi Anda, wilayah studi saya itu tidak semua fungsi vegetasi ada, Bu, tidak apa-apa. Kalau misalnya di wilayah studi Anda itu hanya ada peneduh dan estetika, ya sudah, hanya peneduh dan estetika saja. Tergantung. Kalau misalnya di sana ada penghalang, vegetasi penghalang, ada vegetasi pembatas, ya berarti dimasukkan. Kalau misalnya di sekitar rumah Anda masih ada tetangga Anda yang menggunakan pagar hidup, itu bisa difoto. Berarti itu adalah sebagai pembatas dan juga penghalang. Bisa. Untuk observasi vegetasi, ada yang mau ditanyakan tidak? Silahkan. Ini memang saya tidak membuat PowerPoint ya, karena memang langsung tutorial saja agar lebih mudah. Karena outputnya adalah Anda bisa melakukan atau mengimplementasikan observasi skyline dan observasi vegetasi.
begitu. Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau misalkan kayak tanaman obat itu maksudnya kemana ya, Bu? Tanaman obat dia bisa masuk ke estetika bisa. Tapi kan tergantung Mas, tanaman obat itu diletakkannya di mana. Baik. Kalau misalnya dia diletakkannya di tata gitu ya, ditata di sekitar rumah, nah bisa jadi pembatas. Ya kan? Nah, tapi nanti di sini nama vegetasinya adalah tanaman obat. Apa? Jahe misalnya atau apa begitu. Tergantung dia peletakannya bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya tanaman obatnya itu digantung di sekitar rumah, kan bisa juga sebagai estetika gitu. Ini tergantung peletakannya. Gitu Mas. Ibu mau tanya lagi, Bu? Ya, silahkan. Kalau misalkan kayak pohon-pohon liar atau ya sejenis itulah, Bu, itu maksudnya kemana, Bu? Nah, pohon liar ini Anda lihat dia fungsinya apa? Bisa jadi dia hanya sebagai pembatas aktivitas bisa. Biasanya dia pohon liarnya letaknya di mana? Jadi dilihat di letaknya, Mas. Letaknya dia di mana? Pohon liar tersebut. Kalau sekiranya pohon liar itu letaknya dia sembarangan dan tidak berfungsi sebagai apapun, ya berarti dia tidak usah dimasukkan, karena bisa jadi hanya untuk peneduh. Peneduh kan boleh di mana saja, ya kan? Kalau peneduh itu kan bisa untuk berteduh, bisa juga untuk mengurangi polusi, itu kan boleh di mana saja, gitu. Karena dia kan sebagai penghasil oksigen. Baik, Bu. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Nanti jangan lupa di form skyline maupun observasi, selain ditulis kode surveyor, berarti ini nama Anda aja ya. Tulis nama Anda, kemudian ditulis pula pelaksanaannya. Tanggal, hari, dan jamnya ya. Jika sekiranya nanti 3:30 belum selesai, mungkin kira-kira mau jam berapa? Kira-kira. Setelahnya ada kuliah lagi enggak? Halo? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti kalau misalnya dikumpulkan jam 5 begitu, bisa tidak? Sekalian jalan-jalan sore gitu. Keliling-keliling sekitar rumah. Mempraktekkan observasi skyline dan vegetasi. Kalau jam 3:30 tidak memungkinkan, sampai jam 5 begitu ya, nanti saya share linknya di grup. Ada yang kesusahan tidak kira-kira untuk praktek ini? Silahkan share saja. Ibu, maksudnya nama vegetasi itu gimana Ibu ya? Dan nama vegetasi tadi Mas, misalnya bunga bougainville. Kalau nggak tahu, Kalau nggak tahu ya sudah, nggak apa-apa. Yang mana kan ada fotonya. disertai foto juga Ibu. Ini dokumentasi nih yang pojok nih, dokumentasi nih. Dok itu dokumentasi gitu. Nama vegetasinya apa? Kalau misalnya nggak tahu ya strip nggak apa-apa. Yang penting ada dokumentasinya dan fungsinya apa. Karena nanti untuk nama-nama vegetasi itu lebih detailnya justru kan masuk ke biologi ya, ke jenis-jenis tanaman itu. Ibu. Ya, gimana Mbak? Jadi tempat saya itu kan tadi hujan Bu dari pagi sampai sekarang, tapi baru berhenti. Tapi pokoknya biasanya kalau sore-sore gitu hujan gitu Bu. Terus gimana? Gitu. Ya, kalau memang sekiranya terkendala untuk dikumpulkan hari ini, besok boleh. Jadi dibatasin hari ini sampai besok gitu aja ya. Jadi lebih apa namanya? Kondusif. Ya Bu, besok aja Bu. Ya. Besok jam berapa? Ya, sama-sama. Besok jam berapa? Jam 5 sore? Besok jam berapa? Ini saya tawarkan aja.
Jadi nanti due date-nya jam tersebut. Ibu, nanti PowerPoint yang tadi di-share gak, Bu? PowerPoint yang tadi kalau saya share boleh, nanti saya Iya, Bu. share di sini ya. Tapi nanti saya cut dulu ya, karena ini tadi masih jadi satu dengan ini perancangan. Nanti saya share khusus yang skyline dan jenis vegetasi itu ya. Iya, Ibu, makasih. Ya, sama-sama. Ibu, mohon Ya. maaf. Boleh dijelasin lagi di bagian klasifikasi itu, Bu, dimasukin apa? Soalnya tadi suaranya hilang, Bu. Oh ya. Klasifikasi itu yang ini ya, Mbak ya. Klasifikasi ini berarti dimasukkan ke tadi jenisnya vegetasinya tadi, apakah dia vegetasi peneduh, ataukah estetika, ataukah pembatas, ataukah penghalang, seperti itu. Klasifikasi di situ. Kemudian nama vegetasi berarti nama tanamannya apa. Misalnya pohon beringin, bunga bougainville, bunga mawar, ataupun mungkin perdu gitu ya, atau tanaman apa. Nah, ini nanti ini tentatif saja. Kalau memang sekiranya Anda tidak tahu namanya, ya dikosongin enggak apa-apa. Yang penting ini dimasukkan dokumentasinya atau fotonya. Kemudian ini fungsi-fungsinya, fungsi vegetasinya berarti kan mengacu ke klasifikasi. Kalau memang dia peneduh berarti fungsi vegetasinya adalah untuk peneduh. Tetapi di fungsi vegetasinya lebih didetailkan. Peneduhnya itu yang seperti apa? Karena fungsi peneduh itu kan macam-macam. Bisa untuk berteduh para pengunjung, ya, atau peneduh untuk masyarakat. Bisa juga dia peneduh yang membuat teduh sejuk, ya, untuk mengurangi polusi udara, ya, ataupun untuk peneduh apa, begitu kan lebih detail fungsinya. Tetapi secara garis besar dia masuk ke klasifikasi vegetasi peneduh, begitu. Kemudian untuk ciri-ciri dan karakternya, nah berarti ini ciri-ciri dan karakter dari tanaman tersebut itu seperti apa. Ciri-cirinya misal tadi ya bertajuk lebar, ya, berdaun lebat, kemudian beranting banyak misalnya, atau mungkin berbunga, ya, bunganya berwarna. Nah ini gitu. Terus ini yang dokumentasi adalah untuk foto-fotonya, gitu Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan, ada lagi. Ini ya berarti ya untuk klasifikasinya ada estetika, peneduh, vegetasi penghalang, pembatas, pengatap bangunan. Ya. Kalau misalnya di tetanggaan Anda ada yang, oh iya, gimana Mbak? Maaf Ibu, itu jumlah vegetasinya berapa ya Bu? Apa? Gimana? Maaf Mbak agak. Jumlah vegetasinya berapa ya Bu? Bebas, tergantung. Pokoknya vegetasi apa saja yang Anda temui, gitu. Yang Anda temui pada saat Anda melakukan skyline. Jadi hampir sama ya, disamakan saja wilayahnya. Jadi misalnya ini Anda mau motret skyline, Anda lihat nih ada tanaman apa ya di sekitar sini gitu. Berarti kalau misalnya skyline kan tadi minimal 10 bangunan. Kalau yang vegetasi bebas ya Bu? Kalau 10 atau 5 nggak apa-apa gitu Bu? Nggak apa-apa kan, karena tergantung ya Mbak ya. Tergantung kan. Pokoknya gini, selama 10 bangunan itu kan Anda jalan gitu ya, misalnya memotret gitu. Nah, Anda lihat kan di situ tanamannya apa saja, tanaman apa saja. Tapi kan untuk jenisnya kan masing-masing wilayah pasti akan berbeda. Nanti kalau saya batasi minimal harus 10 jenis tanaman. Nah, belum tentu di semua wilayah Anda ada 10 jenis kan seperti itu. Tapi kalau misalnya, oh Bu, saya 10 lebih, ya nggak apa-apa. Intinya Anda bisa mengidentifikasi vegetasi-vegetasi yang Anda temui. Gitu. Jadi memang benar-benar Anda mempraktekkan survei, observasi begitu. Tetapi di dekat-dekat rumah aja, dan juga tetap protokol ya, pakai masker gitu.
dan tidak usah berinteraksi dengan orang. Ya, Anda benar-benar observasi aja. Karena ini masuknya kan ke observasi primer ya, visual. Jadi memang benar-benar apa yang Anda lihat begitu. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi, nanti ini akan saya share juga ya, formnya dan juga PowerPoint yang tadi. Ibu izin bertanya, Bu. Silahkan. Kalau misalkan lokasi tempat vegetasi sama lokasi yang skyline tadi itu beda, nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa juga. Kenapa saya samakan itu untuk memudahkan Anda aja. Biar sejalan begitu. Tapi kalau memang lokasinya berbeda tidak apa-apa. Yang penting berarti nanti difoto saja lokasi secara keseluruhannya ya, Mas Mbak ya. Nanti di sini yang Anda observasi apa, di kawasan apa, nanti difoto secara keseluruhan di sini. Dalam satu kawasan itu. Sehingga, oh yang Anda lihat itu ini, begitu. Kalau dokumentasi di sini kan lebih ke dokumentasi inti tanamannya, gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi di sini yang saya tekankan Anda bisa melakukan observasi, begitu. Ya, karena nanti untuk teknisnya, karena untuk tugas besar kan belum dijelaskan oleh Bu Reni ya. Nah, bisa jadi nanti tahapan observasi skyline dan vegetasi ini juga menjadi bagian dari tugas besar. Tapi untuk saat ini yang ditekankan adalah Anda bisa melakukan observasi vegetasi dan skyline. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sebentar. Tidak bisa on mic. Ini Alfat kenapa ya, Bu? Kenapa Alfat? Alfiandi, Mas ini kalau bisa dipanjangin lagi waktunya boleh nggak? Oke. Maksudnya gimana? Kurang panjang besok? Besok jam 5? Apakah kurang panjang waktunya? Iya, Bu. Kira-kira kapan? Minggu depan begitu? Iya. Iya, besok maksudnya, Bu. Oh, besok. Oh, besok cukup ya. Besok cukup ya, Mas Alfian Dani ya. Alfat usul 2359. Oke, berarti besok bukan jam 5 tetapi jam 2359 ya. Iya, Bu. Ya, oke, 2359. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, makasih Bu, sama-sama Alfat. Sama-sama. Ada lagi yang menanyakan Mbak Mas semuanya? Jadi untuk mata kuliah ini ya sesuai dengan namanya teknik survei ya, sehingga nanti akan lebih banyak prakteknya. Jadi teori di sini hanya sebagai pengantar. Dan tentunya pengantar Anda untuk melakukan praktek langsung. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kita benar-benar turun lapangan gitu. Jadi kuliah itu di kelas hanya 30 menit sampai 45 menit. Setelah itu langsung kita keluar ke jalan gitu. Kalau di kampus itu berarti turun ke kampus, kemudian kita jalan bareng gitu ya. Tapi karena ini kondisinya daring, berarti Anda survei atau observasi sendiri, begitu ya. Ada lagi yang menanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ya, nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung di grup saja. Nanti untuk materi ya atau yang PowerPoint tadi yang slide skyline dan vegetasi serta observasi, form observasinya nanti saya share di grup
Dan tugas ini nanti dikumpulkan besok maksimal jam 23.59. Link juga nanti akan saya share di grup. Begitu ya? Iya, Ibu. Baik, Bu. Ya. Saya belum absen, Bu. Gimana? Ada yang belum absen? Siapa, Mas? Muhammad Tadi. Fahri. Fahri tadi itu. Ya. Kenapa, Mas? Ketiduran, Mas? Barcode-nya enggak. Oh, nggak bisa. Barcode-nya Sudah enggak muncul, Bu. expired. Oh iya, saya klik deh sebentar ya. Hana Sofia nggak ada. Muhammad Fahri Rahmansyah ya? Bu. Ya, sudah. Asik. Baik, ada lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Nanti praktek dulu ya. Nanti kalau di lapangan menemukan pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan lagi. Biasanya kalau sekarang kan belum ada bayangan nih, belum ada kendala apa. Nah nanti kalau Anda sudah turun ke lapangan, barulah, oh Bu, ternyata saya pada saat observasi ketemu ini, gimana ya Bu? Gimana ya Bu? Nah itu nanti kita bisa diskusikan lagi. Begitu ya? Iya, Bu. Ya. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ya atas kekurangan ya kalau ini ya. Ibu, terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama.